Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan membahas apa yang belum kita bahas dalam majlis ini, yaitu apa yang dibolehkan, apa yang dimakruhkan, dan apa saja yang membatalkan solat. Jadi dalam solat kita itu ada yang dia dibolehkan kita lakukan, ada yang dimakruhkan kita lakukan. Kalau makruh berarti boleh dilakukan tapi Allah nggak suka, tapi solatnya sah, kan gitu kan ya. Dan ada yang membatalkan. Kita simak baik-baik, tak lama untuk menjawab keraguan kita selama ini. Kita mulai, Bu. Seluruh kajian ini saya ambil dalam kitab Fiqh Ibadah karangan Said Sabiq. So, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bagi secukup waktu kita. Yang pertama, solat itu kita udah usia 40-an, 50-an. Kadang-kadang yang perlu kita pahami dalam ibadah kita salah satunya adalah solat. Benar solatnya, maka insya Allah Allah akan berkahi kita untuk melakukan amal lain dalam hidup. Orang kalau solatnya benar, insya Allah amal lain dia tak lalai. Tapi kalau solatnya masih lalai, maka amal yang lain perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apa saja yang dibolehkan di dalam solat. Jadi kalau ibu berada pada situasi yang pertama ini, yaitu adalah situasi yang seperti saya akan sampaikan ini, itu boleh. Jadi ibu jangan khawatir, boleh. Yang pertama, boleh menggendong anak dalam solat kalau dalam situasi terdesak. Menggendong anak, menggendong cucu dalam solat kalau dalam situasi terdesak. Contoh, misalnya ibu lagi solat, lalu datanglah si cucu ni mengajak main pula dia. Tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan, ketegak dia di kanan,
arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan solat. Rukhsatun minallah libanatikum wa li abnaikum inda solah. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika solat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam solat, sahabat menjadi makmumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama betul sujudnya. Sahabat curiga. Setelah selesai solat, lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lama betul solatnya?" Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Tadi itu waktu sujud aku lama duduknya karena Hasan dan Husain, cucu kembar Rasulullah, anak dari Ali bin Abi Thalib, bermain di pundakku. Jadi ku biarkan mereka main dulu waktu aku sujud, baru kemudian aku duduk." Bahkan tak jarang Hasan Husain juga digendong oleh Rasulullah dalam solatnya ketika mereka mengganggu Rasulullah solat. Bahkan tak jarang juga waktu khutbah Jumat Hasan dan Husain mengganggunya. Lalu Rasulullah mengangkat Hasan Husain dan membawanya untuk naik ke mimbar solat Jumat. Apa makna? Anak tidak jadi alasan untuk kita tak solat. Kalau anak mengganggu, jangan bilang sama dia, "Oi, awas, ndak sah solat ibu nanti." Bawa dia tegak, bawa ruku, bawa sujud. Waktu sujud, letakkan dia. Masih nangis, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Atau ibu punya anak kecil, anak bayi, cucu, orang tuanya kerja, ibu merawat cucu, maka ibu tidurkan dia samping ibu. Ibu pengen tahajud, siapkan susunya. Waktu menangis dia, di rakaat kedua, ambil susu itu, cucukkan ke mulutnya, lanjutkan sholat. Tidak apa-apa, asal ibu jangan bersuara. Tidak apa-apa, bisa kok tahajud 8 rakaat walaupun ada cucu menangis. Kita sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian cucu hampir jatuh, letakkan dia ke tengah dulu, lanjutkan sholat, tak perlu diulang, tak apa-apa. Makanya kalau kita nengok orang di Mekah, ditaruhnya anak di atas strollernya, lalu kemudian anaknya menangis, dia ambil bola, dilemparnya ke anaknya, biar anaknya diam, lalu anaknya main sendiri, boleh? Kalau orang kita beda, aku ada anak kecil saja, nanti aja lah aku sholat kalau anak udah besar. Pas besar anak, datanglah cucu, nanti aja sholat waktu cucu udah besar. Cucu udah belum besar, udah meninggal. Jadi nggak ada alasan. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, boleh menggendong anak dalam sholat atau cucu dalam situasi yang terdesak. Kemudian yang kedua, boleh hukumnya. Sampai sini paham yang tadi? Paham ya? Boleh hukumnya mengangkat atau menggendong atau membiarkan binatang peliharaan yang mengganggu kita sholat. Contoh kucing. Contoh kucing misalnya. Kucing itu kan bukan hewan najis kecuali pipisnya dan pupnya. Bahkan suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berwudu dengan di dalam tempat bejana bekas jilatan kucing. Jadi kucing itu minum, lalu air bekas jilatan kucing dipakai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk berwudu. Ini adalah dalil air liur kucing pun tidak najis, apalagi bulunya tidak najis. Yang najis itu hanyalah pipisnya dan pupnya. Bahwa Rasulullah punya kucing yang bernama Muza, bukan Nela namanya, Muza. Nah, nama kucingnya Muza, ya. Muza itu sangat disayang oleh Rasulullah. Suatu ketika Muza tidur di atas jubah Rasulullah, di samping Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah kasihan membangunkannya tidur. Akhirnya Rasulullah mengambil gunting dan diguntingnya jubahnya. Lalu dia pergi sholat, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah,
kenapa jubahmu tuh gunting macam ini? Apa kata Rasulullah? Tadi Musa tidur di jubahku, aku tak pengen mengganggunya tidur, aku gunting jubahku. Sayangnya dia sama kucingnya. Nah, bagaimana ini? Hewan peliharaan kayak gini kalau nganggu kita, nganggu kita untuk sholat, maka ketika hewan peliharaan itu tegak di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, naik dia ke kepala kita, biarkan, jangan dijatuhkan. Naik dia ke sini, ambil dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, boleh. Memang kucing ini kadang-kadang agak lain dia. Kita nggak ngapa-ngapain dia tidak ganggu kita. Pas kita sholat heboh aja dia. Memang agak lain makhluk satu itu, entah apa pula ya. Karena logika kucing itu sama dengan logika dan IQ-nya anak usia 2 tahun. Itu penelitian. Makanya kalau digeser dia boleh, tapi jangan menyakiti. Ya, anak 2 tahun itu makin dilarang dia makin penasaran, betul? Kucing kita jangan masuk lemari, tutup lemari, makin dia penasaran, dibuka betul tak masuk dia. Jadi persis seperti anak usia 2 tahun. Jadi banyak sabar, oke? Jadi boleh sholat diganggu sama anak dan menggendong, boleh sholat diganggu binatang peliharaan, terkecuali maaf kalau binatang peliharaan ibu hidup di luar, pipis sembarangan, itu hati-hati, oke? Lama oke ya, tercangang-cangang. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang boleh dulu nih dalam sholat ya. Yang ketiga, boleh kita berpindah arah kiblat dalam sholat, sedang sholat, saat kita tahu kiblat kita salah. Ini pura-puranya kita sholat nih, katakan di tempat barulah, entah di apartemen, entah di hotel, entah di mana ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nampak rupanya bacaan kiblat ke situ, itu balik kiblat ke mana? Salah rupanya. Ibu tidak perlu berhenti bu. Ibu pindah saja, tapi jangan ibu bawa pula sejadah tuh, biarlah dia tinggal, ya kan? Ibu tinggal berpindah dan melanjutkan sholat. Atau ibu lagi sholat, lalu teman ibu bilang, woi, salah kiblat, kiblat ke belakang, balik aja ibu ke belakang. Lanjutkan sholat, jangan ibu goyang pula kawan tuh, awas lah, jangan, batal sholatnya nanti. Ya itu tidak perlu diulang, tapi kalaupun mau diulang nggak masalah juga. Masalahnya bukan itu saja, masalahnya gimana ceritanya kalau tahu kiblat itu salah, tapi udah selesai sholatnya. Itu masalah. Udah selesai, pas tertengok ke atas, salah arah kiblat. Maka dalam kondisi mengetahui salah arah kiblat saat ibu udah selesai sholat, ada 2 aturannya. Aturan yang pertama, kalau ibu tidak berusaha mencari arah kiblat sebelum sholat, tidak ada usaha ibu mencari arah kiblat, maka ibu harus mengulang sholatnya selagi masih ada waktunya. Tapi kalau ibu ada usaha untuk menentukan waktu sholat, waktu sholat untuk menentukan kiblat, tahu-tahu setelah sholat salah juga, maka tidak perlu diulang. Paham? Kalau ada usaha tak usah diulang, kalau belum usaha ulang. Clear? Itu nomor 3. Nomor 4, boleh hukumnya di dalam sholat batuk, bersin, flu, sendawa, berdahak, menangis, boleh. Mau nangis ingat masa lalu pun tak apa-apa. Jadi dalam sholat ibu menangis, ingat dosa atau ingat apapun, atau nangis aja, lalu kemudian ibu flu, ibu batuk, ibu pilek, kemudian berdahak, berdehem, boleh. Ini yang dibolehkan dulu ya. Yang dimakruhkan nanti, ini yang dibolehkan. Ustazah, saya batuk sedang sholat, batal enggak sholatnya? Tidak.
Saya bersin sedang sholat, batal nggak? Tidak. Saya nangis sedang sholat, batal nggak? Tidak. Saya flu sedang sholat, batal nggak? Tidak. Saya batuk berdahak dalam sholat, batal nggak? Tidak. Tapi pas batu itu keluar pipis, itu masalah hidup yang lain itu. Ini kalau ribut nih pengalaman nampaknya ya. Kalau batuk keluar pipis walaupun sedikit tentu batal. Bukan cuman sholatnya yang batal, wudunya pun batal. Maka ibu harus batalkan detik itu juga. Nggak boleh ragu. Ibu malu kiri kanan, orang lagi sholat berjamaah, nggak usah. Bangun aja, pergi ke kamar mandi, cebok. Tentu ya cebok habis pipis, cebok lagi, ambil wudhu lagi. Celana tadi jangan dipasang lagi, buka, jangan dibawa sholat. Tapi seperti biasa, jangan lupa letaknya di mana. Sholatlah ibu. Paham nih? Tapi batalnya itu bukan karena batuknya, karena pipisnya tadi. Oke? Kalau dahak tidak apa-apa, Mak. Keluarkan atau enggak pilihan Mak, asal jangan Mak buang ke samping aja. Mak boleh bawa tisu kalau flu, atau flu Mak boleh Mak hapus pakai mukena. Tapi mukenanya kotor tapi enggak najis. Flu itu enggak najis. Air mata enggak najis, enggak apa-apa Mak. Dahak pun enggak najis doh Mak. Karena sekete enggak apa-apa doh Mak. Oke? Tapi semoga jagalah kesehatan ya, insyaallah ya. Flu bawa tisu aja, bawa tisu sedang sholat itu. Hapus, tak ada tisu. Mukena aja, ya kan? Tapi mukena pun kena mukena, kena apa namanya, kena bersin itu, kena flu itu tidak najis loh. Dia kotor tapi tidak najis dong. Semoga selalu sehat ya Mak, sehingga sholatnya bisa lebih khusyuk, tidak memikirkan batuk lagi. Oke, lanjut. Yang pertama tadi, apa yang dibolehkan dalam sholat? Menggendong anak kalau terdesak, binatang peliharaan kalau terdesak, kemudian pindah arah kiblat kalau kita tahu kiblat kita salah di tengah sholat, batuk, bersin, flu, apa tadi? Menangis, berdahak, sendawa, berdehem boleh. Oke? Yang keempat, yang kelima. Tafadhal. Yang kelima, boleh hukumnya di dalam sholat kita mematikan hewan berbisa. Ibu lagi sholat misalnya, ada kalajengking, ibu matikan dulu, pop, lanjut lagi sholat, boleh. Tapi saya rasa tidak ada ciri-cirinya. Kalau ada kalajengking telonce sadonya ya. Tapi secara hukum boleh. Gitu. Kalau bicara batal. Asal jangan bicara, sama dengan anak tadi. Anak tadi kalau dia lari keluar rumah lagi sholat, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat, nggak usah, asal jangan bicara. Oke? Nah ini hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Sekarang nomor 2, apa saja hal yang dimakruhkan dalam sholat? Tadi dibolehkan tuh, kalau kayak gitu nggak apa-apa itu ya. Nah sekarang kita bahas yang kedua, apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh itu berarti dibolehkan, tapi Allah tidak suka. Sholatnya sah, kalau dilakukan sholatnya sah, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Apa saja yang makruh dalam sholat? Yang pertama, makruh hukumnya mata menatap ke atas ketika sholat. Kan ada orang Sami Allahu liman hamidah, itu makruh, jangan dilakukan.
tak boleh ya. Tapi tidak berdosa sih, cuman Allah nggak suka. Oke? Yang kedua, makruh hukumnya. Yang kedua adalah kalau kita menguap dalam sholat. Jadi menguap itu makruh. Kalau ibu menguap maka makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya dia selalu menahan uapannya, sampai merah mukanya. Kita sholat merah juga muka kita, tapi dibuang uapan itu. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Oke? Menguap dalam sholat itu makruh, dibolehkan, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Yang ketiga, makruh hukumnya kalau mengantuk dalam sholat. Jadi kalau mengantuk, sholat ibu tidak batal. Hanya saja mengantuk ketika sholat itu status hukumnya makruh. Makanya kalau ibu sangat ngantuk walaupun sudah azan, dibolehkan tidur sekejap, asal jangan ketiduran, supaya sholatnya tidak mengantuk. Dah menengok ke atas, menguap, mengantuk dalam sholat, itu makruh. Nomor 4, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Maka berdamailah dengan si kentut itu kalau mau sholat. Jadi kalau ibu sholat pengen kentut sedang sholat, lepas aja, itu jauh lebih baik. Ibu ulang lagi wudunya. Apakah kentut harus cebok? Tidak. Yang harus cebok itu buang air kecil, buang air besar, dan atau dalam masa keputihan. Jadi kalau ibu kentut, menahan kentut dalam sholat makruh. Ibu tahan, sah sholatnya, tapi menahannya Allah tidak suka. Selanjutnya, makruh hukumnya sholat dalam keadaan perut lapar. Suatu ketika Sayyidatina Khadijah pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'kulu qabla shalah. Itu Rasulullah itu makan padahal baru selesai azan. Rasulullah makan. Rasulullah tidak langsung sholat. Bertanyalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya suamiku, kenapa engkau makan dulu baru engkau sholat?" Maka apa kata Sayyidatina Aisyah? "Saya itu kenyangkan dulu perut sampai akhirnya saya bisa sholat, supaya sholat saya lebih khusyuk menghadap Allah." Oke? Kemudian makruh hukumnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bergerak lebih dari 3 gerakan dalam keadaan darurat pun makruh. Misalnya ibu gatal, lalu ibu garu, kayak gitu ya, maka itu makruh hukumnya. Ya, ibu jangan lakukan sih kalau bisa. Makruh itu kalau bisa kita tinggalkan. Apa aja yang makruh tadi? 1, melihat ke atas, menguap, mengantuk, lapar. Apa? Oh ya, menahan kentut dalam sholat itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Mengantuk, menguap. Oke? Itu yang dimakruhkan. Makruh itu
dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Tapi sholatnya sah, walaupun ibu nahan kentut, walaupun ibu mengantuk, walaupun ibu misalnya lihat ke atas, walaupun saat perut lapar, itu sah sih. Cuman Allah nggak suka saja. Oke? Yang mana nih? Tapi kan dalam keadaan dalil lain rukhsah, itu keringanan dari Allah untuk yang punya cucu. Ibu lagi sholat nih bu, menangis cucu tuh bu, angkat dia bu, bawa gendong bu, ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nggak apa-apa bu. Oke? Terbayang cucu yang pertama tadi ya. Di Mekah itu orang sholat sampai gendong anak, nggak apa-apa bu. Ada yang ragu? Sesuatu yang dibolehkan dalam sholat sudah kita bahas, yang dimakruhkan dalam sholat sudah kita bahas. Sebelum saya lanjut, ada yang ragu? Ayah? Oke, Ustazah, bagaimana kalau kita melakukan sholat tidak sengaja nampak jempol kita, atau lagi sholat terbanglah mukena kita itu, wah diungkil balik, atau kain sarung kita itu jatuh dia melorot? Dua pendapat. Ada yang mengatakan batal karena tidak batal karena ketidaksengajaan. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Tapi banyak yang mengatakan batal karena sudah menampakkan aurat. Karena salah satu yang membatalkan sholat adalah menampakkan aurat. Maka ibu-ibu, saran saya hati-hati. Kalau ibu pakai kain sarung, itu kain sarungnya ibu injak, sehingga waktu ibu sujud itu kain sarungnya udah napak. Paham sampai sini? Hati-hati. Yang kedua adalah kalau pakai mukena, usahakan pakai anak kerudung. Karena mukena ibu kalau tipis, keluar-keluar rambutnya ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Keluar-keluar. Yang ketiga, usahakan ibu untuk pakai mukena yang tidak transparan, nampak aja telinganya. Itu tak boleh. Harus ada usaha menutup aurat. Atau ibu suka pakai mukena kerancang yang bolong-bolong. Kadang di belakang bolong terus, walaupun modelnya mantap segitiga, tapi bolong. Di dalamnya pakai pula daster bolong. Asik bolong aja terus. Jadi mukena yang bolong-bolong di sini itu janganlah lagi dipakai. Kalau ibu di dalamnya tak pakai apa-apa, atau ibu pakai baju yang tak pakai lengan, itu nampak di sini bolong-bolong, nampak auratnya bu. Nah sementara mukena parasut, tahu mukena parasut? Mukena parasut yang kalau kita pegang, kita lipat cuman segini aja dia, itu adalah mukena traveling. Jadi ibu udah pakaian sempurna kayak gini dulu, baru ibu pakai mukena parasut. Nanti kalau ibu sholat, dia terbuka, masih ada kerudung di dalam, paham? Jangan habis mandi tak pakai apa-apa, pakai mukena parasut. Bayangkanlah masa depan kita itu coba. Atau mukena yang bolong-bolong, itu janganlah lagi, kecuali kalau ibu mau pakai kerudung di dalam, mau pakai gamis di dalam. Karena syarat sahnya sholat itu adalah tidak boleh menampakkan aurat. Nah, pakai mukena bila perlu warnanya hitam, atau yang benar-benar dia tebal dan menutup.
Boleh nggak sholat nggak pakai baju di dalam? Sebenarnya boleh kalau ibu bisa pastikan mukena ibu tidak transparan dan tidak jatuh-jatuh. Karena kenapa? Karena syarat sholat nutup aurat. Boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Nggak apa-apa, yang penting tutup aurat. Walaupun sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah, tapi hati-hati bentuk mukenanya ya. Oke? Kalau badan kita gatal dalam sholat, kita boleh garuk, boleh, tapi jangan berlebihan. Kuatkan aja, jangan berlebihan, ya. Jadi garuknya itu 3 putus. Garuk 1, 2, 3 berhenti dulu. 1, 2, 3 berhenti lagi. Jangan jugu-jugu, jangan gini-gini ya. Oke, paham? Ada yang ragu sebelum saya lanjutkan? Oke, sudah bahas yang membolehkan, yang dibolehkan dalam sholat, sudah bahas juga yang dimakruhkan dalam sholat. Sekarang kita bahas yang membatalkan sholat. Nah, berarti kalau ibu berada pada posisi yang membatalkan sholat ini, berarti ibu harus ulang sholatnya, iya kan? Tadi kalau posisinya ibu makruh dalam sholat tak perlu diulang, lakukan aja. Tapi Allah tidak suka. Kalau yang dibolehkan dalam sholat itu tidak usah dibatalkan. Tapi ada yang kita itu membatalkan sholat, batal sholatnya. Oke? Batal 1, batal sholatnya senyum atau menahan senyum. Jadi sholat jangan ingat-ingat kali keindahan itu. Dah? Yang kedua, batal sholat kita kalau kita tertawa dan menahan tawa. Kalau ada cucu mengganggu, ibu tahan-tahan ketawa, batalkanlah, udah batal sholatnya sudah. Tapi itu yang batalnya cuman sholat, wudunya tak batal ya. Jadi nggak perlu lagi ngambil wudu, ulang aja sholatnya. Oke? Yang ketiga, batal atau tidak sah dalam sholat kalau kita belum masuk waktu azan, tertidur jam 11:30 tuh bangun panik sholat, rupanya orang belum azan lagi, maka ulang sholatnya itu. Oke, lanjut. Batal atau tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Jadi sholat itu wajib menghadap kiblat. Sholat sambil berdiri ngadap kiblat, sambil duduk ngadap kiblat, sambil baring ngadap kiblat. Kecuali dalam perjalanan di pesawat, kemudian di mobil, di bis, itu di kapal itu tidak perlu menghadap kiblat. Kemana arah kendaraannya, di situ kiblatnya. Tapi kalau sholat tidur, baring miring ke kanan, upayakan dada itu kiblat. Tapi kalau tidurnya telentang, kakinya yang ke kiblat, kepalanya dikasih bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat. Paham? Paham? Jadi kalau sholat dalam keadaan baring, telentang, katakan kiblat kan di belakang saya ini, kakinya yang ke kiblat, kepalanya yang di sana, nanti dikasih bantal sehingga wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Oke? Paham caranya? Itu dia. Lanjut.
Apa yang membatalkan sholat? Yaitu makan minum dalam sholat. Makan permen karet terbawa tidak sengaja dalam sholat. Setelah sholat baru teringat permen karet masih hadir di mulut, maka itu batal sholatnya. Kemudian batal hukum dalam sholat, batal sholat kalau berbicara dalam sholat. Bahasa Indonesia tidak boleh dalam sholat kecuali niat. Kalau ada sujud terakhir, doa sujud terakhir dalam sholat itu mustajab. Kalau mau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Tapi kalau ibu berbahasa dalam sholat, maka sholatnya batal. Datang abang paket, ibu jawab tunggu, batal ya. Kan? Jadi ketika berbicara, berbahasa dalam sholat itu batal. Oke? Udah berapa yang batal? Udah ingat lagi saya udah berapa ya? 6. Yang pertama apa tadi? Senyum, ketawa, menahan senyum, menahan ketawa. Kemudian apa? Oh iya, belum masuk waktu azan, tidak menghadap kiblat, itu ya urutannya ya. Gitu. Itu semua itu adalah membatalkan. Kemudian batal sholat kita yaitu kalau kita dalam kondisi meninggalkan salah satu rukunnya. Misalnya tak terbaca Al-Fatihah, batal. Makanya kalau ibu sholat baca Al-Fatihah, baca ayat pendek, tahu-tahu ibu ragu nih, apakah tadi saya baca Al-Fatihah enggak ya? Baca Al-Fatihah enggak ya? Baca Al-Fatihah enggak ya? Ragu ibu ulang lagi Al-Fatihahnya enggak apa-apa. Karena rukun sholat tidak bisa tinggal. Dan sebagai penutup, batal sholat kita adalah semua yang membatalkan wudu, membatalkan sholat. Contoh, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau diantara semuanya, itu batal. Terpipis, batuk keluar, pup sedikit karena diare, itu batal. Ya, lagi sholat, apapun yang membatalkan wudu itu membatalkan sholat. Nah, jadi ulang lagi wudunya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah beberapa hal yang membatalkan sholat. Nah, yang paling penting adalah yang makruh tadi. Ada ketinggalan makruh hukumnya dalam sholat. Yang makruh tadi ketinggalan, dia kan tadi yang membolehkan, yang dimakruhkan, yang dibatalkan, ya kan? Nah, yang dimakruhkan itu ketinggalannya adalah makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir makruh. Wah, saya nggak khusyuk ustazah, maka tidak ada masalah, karena gerakan bibir tujuannya mengontrol bacaan. Suatu ketika Rasulullah pernah menegur sahabat, kau ulang lagi sholatmu, dia ulang. Kau ulang sholatmu, dia ulang. Sampai 3 kali Rasulullah. Lalu dia ngomong kepada Rasulullah, kenapa aku ulang terus sholatku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jenggotmu tak bergoyang, jadi mulutmu ini tak terbuka, maka ulang lagi sholatmu. Jadi kalau bisa buka mata, buka bibir, supaya tidak dapat makruh sholat. Oke? Semoga ini kita pahami bersama. Yang dibolehkan dalam sholat lanjutkan, yang dimakruhkan kalau bisa tinggalkan, yang membatalkan tinggalkan sholatnya dan ulang lagi sholatnya. Semoga bermanfaat. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu wa in kana rizqun haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'a. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya Bu. Ketua kami dia pindah Ustazah. Oh siap. Jadi untuk sementara saya diamankan. Siap. Ini Ustazah usul di Siap. TikTok Ustazah. Gimana? Urus saja jadinya. Iya benar. Banyak kan. Siap. Nanti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya teman-teman? Kita pada hari ini semoga apa yang disampaikan Ustazah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembacara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup Sampai dengan paham. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya Bu. Fayuna. Enggak usah apa-apa. Jam sah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya selalu di sana. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan yang terlambat hadir di kanal ini, teman-teman boleh ke channel aku nanti ke channel aku ya. Nanti aku upload ya di sana ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di jam 8 malam nanti untuk apa namanya tuh guys, untuk tanya jawabnya ya. Oke, siap. Sehat ya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ngelek kah? Ngelek kah teman-teman? Ya. Putus-putus ya.
Oke, aku matiin ya teman-teman ya. Hujan di sini guys. Sama-sama. Ini apa? Halo semuanya. Nah, gitu. Hati-hati nyupirnya Zah. Di sini agak hujan guys. Jadi pakai payung. Oke, sehat ya teman-teman ya. Aku matiin dulu ya. Gimana nih cara matiin? Susah juga. Sama-sama, salam kenal juga semuanya. Lagi pada ngapain lah teman-teman sampai paham. Iya, di sini hujan teman-teman. Oh, hujan juga ya. Aman, Bu? Udah 2 kali loh kita kayak gini, Bu. Ternyata nggak hujan, kita udah pakai payung. Iya kan? Iya. Kemarin gini juga loh 2 bulan lalu. Cakep ya payungnya, payung jamaah guys. Payung jamaah. Cantik payungnya. Cantik payungnya. Lagi lipetan baju. Bu, makasih banyak ya, Bu. Hati-hati, Bu. Kasih banyak ya, Kak. Sehat ya, Kak? Ya. Assalamualaikum, Kak. Oke. Up. Ya, makasih ya, Kak. Mari, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini hujan teman-teman, tapi nggak terlalu sih. Oke, payungnya gede. Iya itu. Aku tadi udah mau tutup, terus teman-teman bilang, apa? Ngelek. Oke, sehat ya. Kita tutup dulu teman-teman. Di sini hujan ya. Basah nggak jauh aja. Gerimis. Siap panggil aku D aja, pengen disapa. Di sini nggak terlalu sih guys. Saya selalu teman-teman semuanya, dan kita bahasa Minangnya pade. Iyalah. Kita tutup dulu teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya teman-teman ya. Aku matiin dulu ya guys. Oke, bye bye. Love you all. Sampai ketemu ya jam di 8 malam ya. Oke, bye bye. Makasih teman-teman udah nemenin aku jalan kaki pakai payung, tapi payung doang, hujannya nggak ada. Gaya aja nampaknya. Oke, bye bye. Makasih ya. Matiin ya teman-teman ya. Bye bye. Kasih ya.